Sahabat GKI, senang menjumpai Anda kembali pada perenungan sapaan Gembala GKI. Perkenalkan kembali, saya Pendeta Benaya Agus Dwi Hartanta dari GKI Wongsodirjan, Yogyakarta. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat terkesan pada kalimat pendek namun penuh arti dari seorang wartawati sebuah stasiun televisi Rusia saat diwawancarai oleh Christiane Amanpour dari CNN setelah ia diputus bersalah oleh pengadilan Rusia karena ia membentangkan kertas yang berisi protes menentang perang yang sedang berlangsung di Ukraina akibat dari invasi negaranya ke negara Ukraina saat stasiun televisinya sedang on air. Nama wartawati itu adalah Marina Ostranikovna dan kalimat pendeknya berbunyi, "It's impossible to stay silent." Protes ini tentu sangat berisiko baginya karena pemerintah Rusia sangat ketat melarang penggunaan kata perang dan invasi untuk menyebut peperangan yang sedang berlangsung tersebut. Kata yang dipakai oleh pemerintah Rusia adalah operasi khusus di Ukraina, sebuah negara yang diakui oleh Rusia masih menjadi bagian dari konfederasinya. Akibatnya, ia diputus bersalah oleh pengadilan dengan hukuman 30.000 rubel atau senilai 4 jutaan rupiah. Itu pun ia masih beruntung tidak dikenai hukuman yang paling berat untuk tindakan protes menentang kebijakan pemerintah yang sah, yaitu hukuman kurungan 15 tahun penjara. Oleh karena itu, sekali lagi ungkapan Marina ini sangat berkesan dan menantang karena risiko yang harus dihadapi oleh orang yang mengucapkannya. It's impossible to stay silent. Kalimat ini mengingatkan saya pada kisah dalam Alkitab tentang Lazarus dan orang kaya, seperti yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31, yang isi pesannya sangat menantang dan membutuhkan keberanian untuk melakukannya saat ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam kisah itu jelas-jelas dikisahkan atau dikatakan bahwa orang kaya itu tidak pernah melakukan apa-apa terhadap Lazarus yang miskin dan mengais sisa makanan yang jatuh dari mejanya. Ia tidak melakukan yang jahat atau yang tak terpuji. Namun ia juga tidak melakukan yang baik dan seharusnya bagi Lazarus, seperti yang diperintahkan menurut hukum Musa. Ia hanya diam, dingin dan cuek saja. Justru karena itu ia dihukum oleh Allah karena sikapnya tersebut. Kediamannya dan ketidakpeduliannya yang membuat Allah marah dan menghukumnya. Itulah sebabnya kalimat dari Marina Ostranikovna menjadi tepat dan relevan dikenakan pada konteks dan pesan dari kisah tersebut. It's impossible to stay silent. Persoalannya sekarang terkait dengan relevansi dari kisah Lazarus dan orang kaya tersebut serta ungkapan dari Marina tadi adalah, apakah kita sudah bertindak melakukan kasih kepada sesama? Apakah kita sudah berbuat baik dan peduli pada orang-orang di sekitar kita? Ataukah kita memilih diam dan merasa tidak perlu melakukan apa-apa? Dalam hal ini, silence is not golden, but evasion, deterrence, and avoidance. Diam adalah sebuah pengingkaran, penolakan, dan penghindaran atas tanggung jawab asasi dan moral atas orang-orang yang lemah dan membutuhkan bantuan kita. Hal inilah yang membuat Tuhan Allah kita ini marah dan menghukum kita. Oleh sebab itu, marilah kita untuk tidak diam, tapi dengan sukacita dan sukarela mengulurkan tangan kita pada mereka yang membutuhkan, khususnya di masa-masa sulit seperti sekarang ini.
baik di masa-masa akhir pandemi ini maupun ketika terjadi kenaikan berbagai komunitas hidup sehari-hari. Marilah kita menjadi mata, tangan, dan kaki Tuhan untuk menolong sesama. Ingatlah firman-Nya dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 17 yang demikian bunyinya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur lewat firman-Mu yang Engkau berikan hari ini, mengingatkan kami untuk kami tidak diam, untuk kami tidak berpangku tangan melihat pergumulan dan kesulitan hidup yang dihadapi oleh saudara-saudara kami, sesama kami, sahabat kami. Kiranya Engkau boleh menggerakkan kami untuk berbuat sesuatu, apapun itu, bagi mereka yang lemah, yang membutuhkan pertolongan. Jadikan kami mata, tangan, dan kaki-Mu. Jadikan kami berkat bagi banyak orang. Biarlah lewat semua itu, nama Tuhan boleh dimuliakan. Sungguh kami bersyukur karena firman-Mu boleh mengingatkan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang dengan penuh kerelaan mengorbankan hidupnya bagi kami sudah berdoa. Amin. Nah, sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, biarlah perenungan kita ini sungguh-sungguh boleh menjadi berkat dan bermakna dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati.